Perkenalkan, saya Bidan Inosensia Nitilianti. Saya yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya, nama adik siapa ya? D. D. Sekarang umurnya berapa? 16 tahun. Apakah ada keluhan? Itu Bu, ada gatal-gatal sama kemerahan di sekitar lipatan paha. Sebelumnya udah pernah periksa tempat lain? Belum pernah. Kita tensi dulu ya. Tensinya normal ya dek ya, 110/80. Kita timbang lagi ya. Berat badannya 54 kilo. Saya cek suhunya ya. Suhunya normal 36,5. Sebelumnya Ade udah mengetahui tentang kebersihan diri atau personal hygiene? Belum ya. Oh ya, nanti saya akan menjelaskan tentang personal hygiene atau kebersihan diri ya. Personal hygiene saat menstruasi, perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk melihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi ya. Nanti saya coba cek tentang keluhan yang tadi adik bilang. Nanti saya minta adik bareng ya. Pakai sarung dulu dek. Maaf ya, lepas sedikit celana dalamnya. Maaf ya dek ya, saya lihat ya. Oh ini merah bagian pahanya ya. Lepas lagi ya sarungnya. Udah berapa hari ya keluhan merah-merahnya itu? Udah 2 hari Bu. Oh iya. Ganti pembalutnya berapa kali sehari selama med ini? Sehari 2 kali atau 3 kali. Oh iya, ini bisa jadi karena pengaruh durasi penggantian pembalutnya ya. Yang normal itu, yang bagus untuk kesehatan itu 4-5 kali sehari ya. Sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, citra tubuh atau penampilan ya. Penampilan kita dilihat, kalau misalnya kita penampilannya rapi, bersih, bisa dinilai berarti personal hygiene-nya bagus juga, bersih juga, tentang kebersihan diri ya. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial itu kelompok sosial yang mempengaruhi personal hygiene, di mana saat ada orang tua yang memanjakan anaknya. Jadi saat anaknya menstruasi, penggantian pembalutnya harus diingatkan. Padahal itu sangat pengaruh jelek untuk anaknya, karena nanti di saat orang tua dia sedang bepergian atau orang tuanya sedang tidak ada di rumah, otomatis dia tidak menggantikan pembalutnya. Itu sangat tidak bagus ya. Jadi nanti kalau bisa harus mandiri karena udah datang bulan atau menstruasi itu ya. Tingkat ekonomi yang baik juga mempengaruhi tentang kebersihan. Misalnya kalau ekonominya bagus, jadi kita mempunyai uang untuk membeli misalnya sampo, sabun. Selanjutnya pengetahuan tentang menstruasi. Ada sebelumnya menstruasi umur berapa ya? Umur 12 tahun. Berarti kan ini udah beberapa kali mensnya, jadi udah tahu dan udah paham. Tingkat pengetahuan juga penting untuk kesehatan personal hygiene ya. Budaya ini juga mempengaruhi personal hygiene dengan latar belakang budaya yang beda. Setiap orang kan budayanya beda-beda, jadi untuk melakukan tingkat kebersihannya juga beda-beda. Terus kebiasaan seseorang, seorang memiliki keinginan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur dan melakukan perawatan rambut pada vagina kita ya. Terus menggunakan produk-produk tertentu, membersihkan bagian vagina kita, tidak usah memakai yang aneh-aneh, cukup pakai air aja udah bagus ya. Kemudian kondisi fisik, pada keadaan sakit tertentu, kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan orang lain. Misalnya saat kita sakit, kita harus melibatkan orang lain untuk membersihkan anggota tubuh kita, minta tolong untuk membersihkan pembalut dan menggantikan pembalut dan sebagainya ya. Kemudian ada indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi seorang remaja, terutama remaja putri, karena saat menstruasi biasanya remaja itu mengalami jerawat
mengalami jerawat pada saat menstruasi itu muncul dari kelenjar sebaceous akan meningkatkan sehingga produksi keringat meningkat. Itu juga pada saat menstruasi juga biasanya peningkatan pada keringat ya. Makanya kadang diharuskan mandi 2 kali sehari gitu ya. Menjaga kebersihan rambut, jangan keramas, walaupun datang bulan tetap harus keramas. Jadi kan sekarang banyak mitos tuh yang bilang kalau datang bulan tuh tidak boleh keramas, itu tidak ada pengaruh sama sekali ya. Justru harus keramas biar rambutnya tidak lepek, tidak berminyak ya. Kemudian membersihkan organ kewanitaan, penting juga hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara dicabut ya. Kalau bisa dicukur ya, yang terus membersihkannya dari vagina, membersihkan vaginanya setiap habis BAK, setiap habis mandi, setiap habis BAB ya. Membersihkan tubuh dan organ genital dan organ vaginanya. Udara yang panas dan lembab dan keringat ini membuat tubuh kita lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipatan-lipatan, yang akan menyebabkan bakteri mudah berkembang biak, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan ya. Cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik ialah membasuhnya dengan air bersih dan melakukannya dengan teknik yang benar, yaitu dari depan ke belakang ya. Bersihan pakaian sehari-hari, menggantikan pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama dalam pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang kering dan menyerap keringat, bahan katun ya, atau kaos. Pakaian celana yang tidak terlalu ketat, karena kalau kita pakai pakaian terlalu ketat itu biasanya menyebabkan kulit susah bernapas dan akhirnya menyebabkan kayak ibu nih, kayak adik nih, merah apa gitu ya. Menggunakan pembalut, pilihlah pembalut yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi ya, sehingga tetap merasakan nyaman selama menggunakannya. Apabila di permukaan pembalut telah ada gumpalan, segera diganti ya, biarpun masih sedikit ya. Biar jamunya tidak berkembang biak. Terus ada tindakan yang dilakukan untuk mengawat kebersihan diri atau personal hygiene pada saat menstruasi. Pertama, mencuci muka tetap 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Mencuci rambut atau keramas minimal 2 kali sehari. Mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Membersihkan organ kewanitaan dengan air bersih ya. Tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan organ kewanitaan. Tidak menggunakan bedak atau parfum pada organ kewanitaan. Jadi nggak usah disemprot-semprot parfum ya dek ya. Terus membahas organ kewanitaan dari area depan ke belakang, dari vagina ke anus kita ya. Pembalut harus diganti secara teratur 4-5 kali sehari setiap mandi, buang air kecil dan buang air besar. Mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur dan kutu. Jadi tetap dibersihkan ya organ kemaluannya. Dampak yang sering timbul dalam masalah personal hygiene itu dampak fisik, akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi. Juga bisa ya, misalnya terjadinya kanker, kemandulan, keputihan, dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Jadi kalau bisa harus benar-benar dijaga kebersihan kelaminnya ya. Dampak psikososialnya, masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene, gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan intrasosial ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, saya tanyakan kembali ya. Apakah udah jelas apa belum? Tadi tentang mandi kebersihan diri, mandinya minimal berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Jadi pembalutnya harus sering diganti 4-5 kali sehari ya. Jika pembalutnya udah mengeluarkan darah gumpalan, biarpun baru ganti. Kalau udah keluar tetap diganti ya dek ya. Pendokumentasian swab.